Halo, perkenalkan, nama saya Jessica Emanuela Mesak F. Saya adalah peserta SAT CPNS 2022 dengan Satker Sanak dan Bunda Harapan Kita Jakarta dan lembaga penyelenggaranya yaitu BBPK Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan learning journal saya setelah membaca dan memahami modul Agenda 2 Kolaboratif. Dyer and Singh mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah value generated from an alliance between two or more firms aiming to become more competitive by developing shared routines. Sementara kolaboratif governance adalah sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Ansel and Gas pada tahun 2007 membangun 6 kriteria penting untuk kolaborasi, yaitu pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. 4. Forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. 5. Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Dan 6. Fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Pada collaborative governance, pemilihan kepemimpinan harus tepat dan yang mampu membantu mengarahkan kolaboratif dengan cara yang akan mempertahankan tata kelola struktur horizontal sambil mendorong pembangunan hubungan dan pembentukan ide. Selain itu, kolaboratif harus memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam kerjasama, dan menghasilkan nilai tambah serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. WOG adalah sebuah pendekatan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan faktor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Organisasi yang memiliki collaborative culture indicator yaitu sebagai berikut. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Organisasi menganggap individu sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. 3. Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka. 4. Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerja sama antar badan atau antar pejabat pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pejabat pemerintahan memiliki kewajiban memberikan bantuan kedinasan atau kepada badan atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu. Badan atau pejabat pemerintahan dapat memberikan bantuan kedinasan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang meminta dengan syarat keputusan dan tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan. Lalu, penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan oleh badan atau pejabat pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki. 3. Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, badan atau pejabat tidak memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakannya sendiri. Yang keempat, apabila untuk menetapkan keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, badan atau badan pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari badan atau pejabat pemerintahan lainnya. Atau, jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan, dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh badan atau pejabat pemerintahan tersebut. Tapi, badan atau pejabat pemerintahan dapat menolak memberikan bantuan kedinasan apabila mempengaruhi kinerja badan atau pejabat pemerintahan pemberi bantuan, apabila surat keterangan atau dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat rahasia, atau ketentuan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan. Terkait kerjasama daerah, berdasarkan ketentuan pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, diatur bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama yang dimaksud dapat dilakukan oleh daerah dengan daerah lain, pihak ketiga, dan atau lembaga atau pemerintah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mari menjadi ASN kolaboratif, bangga melayani bangsa. Terima kasih.